Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai materi yang ada di workbook AKL 1, yaitu mengenai pembahasan kasus nomor 1 tentang intertransaction inventory. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan sebuah soal kasus laporan konsolidasi. Di dalamnya terdapat kasus jual beli inventory di antara P dan S. Ini Anda bisa lihat di buku workbook AKL 1, nomor kasus soal 1, kemudian kita akan diminta membuat laporan konsolidasi di tahun kedua. Oke, kita lihat soalnya di sini. PT PKN telah melakukan akuisisi pada PT STAN pada 1 Januari 2015 seharga 800 juta untuk mengambil alih 80% kepemilikan. Pada saat akuisisi, nilai ekuitas PT STAN adalah 800 juta terdiri dari saham biasa 600 juta dan saldo labanya adalah 200 juta. Kemudian apabila terdapat perbedaan akan dialokasikan ke building under value 150 juta dan equipment over value 25 juta. Kemudian sisanya, kalau masih ada sisa, akan dialokasikan ke goodwill. Pada saat akuisisi, saldo laba PKN adalah 400 juta. Net income PKN, expected income before income from subsidiary, adalah 600 juta dan dividennya adalah 200 juta. Sedangkan dividen STAN 2015 adalah 100 juta. Informasi tambahan dalam menyusun laporan konsolidasi 31 Desember 2016, dalam penjualan PT STAN terdapat penjualan kepada PT PKN sebesar 200 juta dengan margin yang diambil oleh PT STAN sebesar 25% dari harga jual, dan sampai akhir tahun belum ada yang terjual ke pihak ketiga. Sisa persediaan tahun 2015 pada PT PKN yang dibeli dari PT STAN seharga 125 juta dan COGS-nya 100 juta telah selesai dijual sepanjang tahun 2016. Kemudian pada 1 Juli 2016, S menyewa gedung P seharga 80 juta untuk 1 tahun. Oke. Sekarang kita kerjakan dulu dari soal di sini sudah diketahui tadi beberapa informasi, dan pertama kali saya selalu meminta untuk menentukan eksesnya. Ya, kita akan hitung consideration transfernya tadi adalah sebesar 800 juta. Ini saya bikin di sini dalam ribuan ya, ini misalnya di dalam ribuan, maka di sini saya lihat dulu di sini. Oke ya, dalam ribuan ya, dalam ribuan. Berarti di sini saya tambahin nanti dalam ribuan. Oke, di sini dalam ribuan. Oke, saya rubah dulu ya. Sebelumnya ini belum ada kuncinya. Oke, jadi soal waktu dibikin saya hanya memikirkan bahwa soal tersebut bisa dikerjakan. Oke, tapi belum ada kuncinya. Jadi kita akan lihat bagaimana membuat solution manualnya untuk soal kasus di sini. Oke, kemudian persentase yang dimiliki adalah 80%, sehingga implied value-nya adalah sebesar 1 juta. Kemudian book value dari S, tadi sudah diketahui bahwa book value-nya adalah sebesar 800 juta. Sehingga ada ekses sebesar 200.000. Kemudian dialokasikan. Yang pertama ke building, yaitu 150 juta. Kemudian equipment over value 25 juta. Oke, kalau saya jumlah di sini, hasilnya adalah, sehingga sisanya nanti akan dialokasikan ke
goodwill yaitu sebesar 200 dikurangi dengan 125 juta, ketemu 75 juta goodwillnya. Nih, sekarang tadi diketahui bahwa pada saat diakuisisi, pada saat akuisisi di saya tulis ya, saat akuisisi bukunya P, di bukunya P, ekuitasnya di sini ya kita lihat. Pada saat akuisisi saldo laba PKN adalah 400 juta. Ini 400 juta. Dan kemudian dividen stand tahun 2015 adalah 100 juta. Karena kita menggunakan metode cost, maka kita akan bisa menghitung berapa RE-nya. REP 1 Januari 2015 adalah 400 juta, 400 ribu. Kemudian net income P 2015 diketahui adalah ya sebelum ini spread income ya, yaitu sebesar 600 juta. Kemudian dikurangi dividen B 2015 adalah 200 juta ya di sini ya, 200 juta. Kita lihat di sini 200 juta. Ini dividennya. Ini net income-nya. Maka di sini saya tulis 200 ribu. Kemudian akan mendapatkan dividen income dari S 2015. Yaitu tadi 80% dikalikan dengan, kita lihat dividen stand-nya adalah 100 juta. Berarti di sini adalah 0,8 dikalikan 100 ribu ya. Sehingga RE 31 Desember 2015 saya jumlah 880 ribu. Ini ya. Maka di sini saya akan bisa menghitung RE 1 Januarinya ya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus, ini salah. RE-nya adalah sebesar 880 juta. RE 1 Desember 2015 itu sama dengan RE 1 Januari 2016. Kemudian kalau kita menggunakan metode cost, maka di sini ini adalah dividen income. Dividen income di sini ya, dividen income saya tulis di sini ya. Dividen income 2016 ya. Berarti kan 80% dikalikan dengan dividen S 2016 yaitu sebesar 0,8 dikalikan dividennya di sini ya 100 juta dikalikan minus 1 ya, yaitu 80 ribu. Maka di sini saya sudah bisa menghitung 80 ribu atau 80 juta. Oke, sehingga net income-nya sekarang saya bisa menjumlah sum. Saya jumlahkan semuanya di sini. Ketemu 1,5 juta atau 1,5 miliar ya. Kemudian RE-nya, maka di sini net income ditambah dengan RE beginning dikurangi dengan dividen. Ketemunya 2.180.000. RE di 1 Desember di sini sama di bagian sini ya. Ya, sama dengan 2.180.000. Ini sudah otomatis dengan rumus nih. Oh, belum. Oke. Kemudian total asetnya. Total asetnya sebelum kita masuk ke total aset, kita lihat di dalam metode cost, maka investment in S di bukunya P itu akan sama dengan investasi awal, yaitu 800 juta. Di sini saya kasih kuning-kuning ya. Oke. Kemudian kita bisa menghitung total liabilitas dan ekuitasnya adalah sum dari account payable sampai dengan RE 9.930.000. Total asetnya ini juga harus sama dengan 9.930. Saya jumlah sum di sini ya. Oke. Ini yang diisi nanti.
6.900. Berarti saya selisihkan dulu ya. 9.930 dikurangi 6.900 ketemu 30.30. Maka di sini case-nya adalah 30.30 1 2 3. Oke, sudah seimbang ya. Berarti di sini kita sudah bisa menyelesaikan buku P dan buku S. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan jurnal eliminasinya? Sebelum kita masuk ke jurnal eliminasi, kita lihat lagi di Access bahwa building memiliki under value 150. Artinya, untuk amortisasi excess building adalah sebesar 150.000 dibagi, kita lihat di sini, ya, 10 tahun, dibagi 10 tahun. Oke, kemudian amortisasi excess equipment 5 tahun 25 juta dibagi dengan 5. Saya kalikan minus 1 biar tidak negatif. Ya, 5 juta atau 5.000. Kemudian kita lihat transaksi inventory. Kasih bold ya. Untuk 2015 dulu. 2015. Di 2015 kita lihat di sini sisa persediaan 2015 pada PT PKN yang dibeli dari PT Stan seharga 125 juta dan COGS-nya 100 juta. Berarti kalau kita lihat ada sales-nya, maaf, ada inventory-nya, inventory dari S ya, 125 juta. Kemudian ada COGS-nya adalah 100 juta. Berarti ada margin sebesar saya kurangi ya, 125 dikurangi 100. Ini adalah sisa dari 2015. Ada margin sebesar 25 juta. Ini adalah unrealized Ini adalah unrealized profit 2015 dan ini 2016 akan direalisasikan. Berarti di sini adalah unrealized 2015 ya. Kemudian yang 2016 ini nanti dikasih keterangan dia direaliskan ya. Dia realize 2016. Kita lihat di sini telah selesai dijual sepanjang tahun 2016. Kemudian di sini tahun 2016. Penjualannya terdapat penjualan ke PT PKN sebesar 200.000. Kemudian marginnya, kita lihat di sini marginnya adalah 25% dari harga jual. Berarti di sini marginnya 0,25 dikalikan 200.000 ketemu 50.000. Sampai dengan akhir tahun belum ada yang terjual. Artinya di sini marginnya ini adalah unrealized 2016. Oke. Kemudian kita akan bisa menghitung NCA expand. NCA expand adalah persentase dari NCA dikalikan dengan net income S dikurangi dengan plus minus ya, plus minus di sini, plus minus amortisasi excess, kemudian dikurangi dengan unrealized upstream ditambah dengan realized upstream. Kembali ke inventory di sini,
Dalam penjualan PT STAN terdapat penjualan kepada PT PKN, artinya transaksi inventory di sini transaksi upstream. Kita akan bisa menghitung NCXP-nya adalah 20% dikalikan dengan net income dari S. Lihat net income-nya adalah 400 ribu atau 400 juta ya. Sini nanti 400 ribu dikurangi amortisasi dari building adalah 15 ribu, kemudian ditambah dengan amortisasi equipment adalah 5.000, dikurangi dengan unrealized inventory sebesar 50.000, ditambah dengan realized inventory 2015 adalah 25.000. Oke, di sini dari net income, kemudian amortisasi building, amortisasi equipment, unrealized 2016, disinilah realized tahun 2015. Oke. Sini kita akan bisa ketemu yaitu sebesar sama dengan 0,2 dikalikan net income-nya adalah 400 dikurangi dengan 15.000 ditambah 5.000 dikurangi 50.000 ditambah dengan 25.000. Ketemunya 73.000. Sehingga setelah kita bisa membuat ini semua, sekarang kita akan bisa membuat jurnal eliminasinya. Saya pindah di sebelah sini. Oke, ya. Sebelum ke sini, karena kita menggunakan metode cost, maka setiap awal tahun kita akan selalu membuat jurnal update, ya, update investment in S, yaitu investment in S pada return earning beginning. Oke, kita lihat dulu di sini perubahan ekuitas S. 1 Januari 2016 nilainya adalah 800.000 ya. Kita lihat di sini 800 juta ya. 600 common stock dan 200 saldo laba. Kemudian ada net income 2015 S yaitu sebesar, kita cari di sini. Oke, sebenarnya kita nggak perlu nyari, yaitu kita lihat bahwa asumsinya common stock-nya tetap, maka yang perubahan ekuitas S ya. Perubahan ekuitas S itu bisa dilihat dari perubahan return earning ya, atau saldo laba ya. Return earning yaitu RE pada 1 Januari 2015 adalah 200.000, kemudian RE 1 Januari 2016 kita lihat di sini adalah sebesar 300.000. Oke, asumsi common stock yang tetap, maka ada kenaikan RE atau kenaikan ekuitas itu sebesar 300 dikurangi 200. Sudah ketemu kenaikan ekuitas, maka untuk update-nya, update invest in S itu sama dengan 80% dikalikan dengan kenaikannya 100.000 dikurangi plus minus amortisasi building ditambah dengan amortisasi equipment. Sehingga di sini saya akan bisa menghitung yaitu sama dengan 0,8 dikalikan 100.000 dikurangi dengan tadi 15.000 ditambah dengan 5.000. Ketemunya adalah
72.000. Oke, kemudian yang B, kita hapus ekuitas S, maka di sini common stock S, kemudian RES, kemudian unamortized, kemudian investment in S pada NCA beginning. Common stock-nya tadi adalah 600.000. Ini sudah ya, saya lebarkan sekarang. Common stock-nya adalah tadi 600.000. Kemudian RES beginning-nya adalah 300. Unamortized excess-nya adalah jadi berarti excess beginning dikurangi dengan amortisasi building ditambah dengan amortisasi equipment. Ya, berarti di sini eksesnya tadi adalah sebesar 200.000 dikurangi dengan 15 ditambah dengan 5.000. Oke, ketemu 190.000. Kemudian investment in S berarti investment awalnya adalah sebesar 800.000 ditambah kenaikan 72.000. 872, atau kalau saya cek ya, saya jumlah dulu bagian debitnya, kemudian saya kalikan dengan 0,8. 872, ini sudah benar ya. Berarti di sini 0,2 dikalikan dengan 1090. Kemudian yang C, kita jabarkan amortisasi eksesnya, unamortized eksesnya. Berarti ada goodwill, ada building, kemudian di sini ada unamortized excess, kemudian ada equipment. Goodwill-nya tidak berubah. Goodwill-nya adalah 75.000. Kemudian building-nya 150.000 dikurangi sudah nilai amortisasi 1 tahun. Oke, kemudian unamortized-nya kita tutup. Equipment-nya 25.000 ya, sudah di 25.000 sudah di amortisasi 5.000. 20.000. Kalau saya jumlah 210 di sini, ini di sini juga 210.000. Kemudian yang D adalah amortisasi expand building pada building, yaitu sebesar 15.000. Kemudian yang E, equipment pada amortisasi equipment, yaitu sebesar 5.000. Yang F, dividend income, jangan sampai lupa. Dividend S. Tadi dividend income 2016 sudah kita hitung, yaitu 80.000. Bagian income untuk NCA expand, kemudian dividend S, dan NCA ending. NCA expand sudah kita hitung tadi, 73.000. Dividennya adalah 0,2 dikalikan dividennya 100.000 di sini. Dikalikan minus 1 karena supaya menjadi positif ya. NCA endingnya berarti 73 dikurangi 20.000. Kemudian ada penjualan intra-transaction antara S ke P atau upstream sales ya. Sales pada COGS yaitu sebesar
salesnya 200.000. Belum ada yang terjual. COGS pada inventory. Yaitu, sudah kita hitung tadi, belum ada yang terjual. Maaf, ada yang terjual, belum ada yang terjual 50.000. Kemudian inventory tahun yang lalu yaitu sebesar marginnya, unrealized margin 2015 adalah 25.000 dan direalisasikan tahun sekarang 25.000. Ini adalah upstream. Maka ada RA beginning, ada NCA beginning, dan ada COGS, yaitu sebesar 25.000. Di sininya 0,880% dan di sininya adalah 0,2 dikalikan 25.000. Oke, ini sudah selesai. Kemudian tadi kalau nggak salah ada kita lihat dulu di bukunya. Oke, ada yang salah di sini. Kenapa? Karena tidak ada prepaid rent-nya, nggak ada, unearned rent-nya nggak ada. Jadi di sini saya asumsikan bahwa soalnya yang di sini ya, soal yang di sini, oke, soal yang di sini, yang C di sini saya hapus ya, saya hapus karena nanti dicek di modulnya karena saya tadi menggunakan Excel yang berbeda. Oke. Saya Excel-nya tidak mengambil di soal ya, karena untuk mengubah lama karena saya nyari Excel-nya yang awal belum ketemu. Jadi saya tadi nginput sebisanya. Tapi ternyata memang adanya di sini ada rent expense, ada rent income, ya, tapi di sini tidak ada prepaid rent. Oke, kalau misalnya ada rentnya, misalnya ya tadi ya dalam soal di sini saya pindahkan di sini ya. Di 1 Juli saya besarkan dulu. Di 1 Juli di bukunya P akan mencatat cash sebesar 80 juta pada unearned rent sebesar 80.000. Di bukunya S, ya, di bukunya S nanti ya. Di bukunya S akan nyatet prepaid rent pada cash, yaitu sebesar 80.000 di sini 80.000. Kemudian pada 31 Desember P akan nyatet rent income pada unearned rent pada rent income, yaitu sudah berjalan 6 bulan. Berarti di sini adalah 40.000. Di sini juga 40.000. Oke, nanti saya akan tetap gunakan soal ini. Nanti akan saya ubah di Excel-nya, Kemudian di S akan nyatet rent expense pada sebesar 40.000 juga sama pada prepaid rent sebesar 40.000. Sehingga
Sehingga kalau saya hitung saldo 31 Desember, ya saldo 31 Desember atas transaksi rent di sini di bukunya P akan ada unearned rent sebesar 40.000 dan ada rent income sebesar 40.000. Ini kurang 0 ya. Dan di bukunya S akan ada prepaid rent masih 40.000 dan ada rent expense sebesar 40.000. Artinya kita akan bisa membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya rent income 40.000 pada rent expense 40.000 dan unearned rent 40.000 pada prepaid rent sebesar 40.000. Oke, jadi ini saya akan masukkan di sini ya. Oke, di sini. HIJ. Oke, ternyata hilang ya. Hilang berarti saya bikin lagi. Yang rent tadi adalah rent income pada rent expense. Kemudian ada unearned rent pada prepaid rent, yaitu masing-masing sebesar 40.000. 40.000 di sini 40.000. Kemudian yang di sini saya akan perbaiki. Kita akan perbaiki rent expense-nya ada, rent income-nya ada. Kemudian yang belum ada prepaid rent-nya. Misalnya saya tambahkan di sini ya. Prepaid rent tadi masih 40.000. Kemudian ini asumsinya rent expense-nya tidak hanya berasal dari sewa ke P saja, tapi ada sewa-sewa yang lain. Oke, kemudian ada unearned rent di sini. Unearned rent sebesar 40.000. Ada perbedaan ya. Kemudian saya akan tambahkan 40.000 di sini ya. 30.070.000. Biar seimbang, di sini juga saya akan tambahkan, saya kurangkan cash-nya menjadi kurangi 40, 710.000. Oke, biar seimbang. Kemudian setelah kita bisa membuat jurnal eliminasi semua di sini, kita masukkan ke dalam worksheet-nya. Maka di sini yang pertama kali adalah investment in S. Maka investment in S ini saya kasih huruf A sama dengan 72.000. Kemudian RE beginning-nya di sini A sama dengan 72.000. Kemudian yang B common stock kemudian RES beginning, kemudian unamortized excess, investment in S, dan NCA beginning.
untuk mengecek seimbang atau enggak, saya jumlahkan dulu. Oke. Kemudian yang C, goodwill. Yang C adalah goodwill. Kemudian building. Kemudian unamortized excess 190.000. Equipmentnya 20. Amortisasi building pada building. Oke, saya pakai di operating expense ya. Anda boleh menggunakan di depreciation. Yang D, amortisasi buildingnya 15, buildingnya 15. Equipmentnya 5.000. Equipmentnya 5.000, amortisasinya 5.000. Dividend income F adalah 80.000, dividen S-nya 80.000. G, NCA expense dividen S dan NCA ending. H, sales COGS $200, COGS-nya juga 200. COGS inventory 80. Masih H. Inventory. Kemudian RE beginning I. Gimana I? NCA beginning. Dan COGS 25.000. COGS. Dan rent income pada COGS. Rent income pada rent expense. C ya. Rent expense. Unrent masih C. Dan prepaid rent. Oke, udah seimbang semuanya. Maka kita tinggal memasukkan ke laporan konsolidasinya. Ini saya coba kredit. Kalau dia di debit berarti dikurangi. Karena sales ini kan default akunnya jadi kredit. Kemudian kalau ada penyesuaian di debit maka dia akan dikurangi. Kemudian rent income-nya di sini juga income tuh ada di kredit, dapat di debit, ada eliminasi di debit berarti akan dikurangkan. Dividend income di sini juga sama. Kemudian COGS ini sudah di negatif ya, angkanya di sini di debit, kemudian ditambah di debit, kemudian tambah lagi di debit,
ini dikurangi 2375. Kemudian operating expense ya, debit juga. Kemudian kalau ini negatif, tambah negatif, kemudian harus bertambah ya. Di debit kan dia kan harusnya kan ini debit. Debitnya kan negatif, maka di sini kita kurangkan di sini. Ini mengurangi tinggal ditambah. Kemudian rent expense. Berarti kita tambah juga karena dia mengurangi, karena dia dikredit, mengurangi debit. Berbeda dari defaultnya. Depreciation expense-nya, kemudian interest expense-nya, kemudian NCA expense-nya. Sehingga consolidated net income-nya kita jumlah 1742. RE beginning-nya kita jumlah kredit sama kredit, karena di debit dikurangi, ditambah dengan 72.000, 932.000. Dividennya ini pasti punya nyape ya. Ini pasti punya nyape di sini. Sehingga RE endingnya adalah ya kita lihat consolidated tambah beginning dikurangi dengan dividen 2474. Kemudian RE di sini daripada saya lupa. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian cash kita jumlahkan. Kemudian account receivable-nya kita jumlahkan. Kemudian inventory-nya kita jumlahkan, kita kurangkan dengan di kredit karena aset ya, default dan di debit. Kemudian kalau ada eliminasi di kredit maka kita kurangkan. Oke, kemudian prepaid rent menjadi 0. Kemudian unamortized excess-nya juga pasti 0. Investment in nya juga harus 0. Tambah debit dikurangi dengan kredit. Kemudian land-nya kita jumlahkan juga, building-nya kita jumlahkan, ditambah 175 ditambah 135 dikurangkan dengan 15.000. Kemudian equipment-nya juga sama, debit tambah debit ditambah dengan debit dikurangkan dengan kredit. Oke, goodwill-nya 75, sehingga total asetnya saya jumlah dari cash sampai dengan goodwill ketemu 11.210. Kemudian account payable-nya saya jumlah di sini 0, di sininya bank loan-nya ditambah, kemudian common stock-nya pasti tinggal punya nyape saja. NCA totalnya adalah kredit ditambah kredit dikurangkan dengan debit. Oke, kemudian kita jumlah NCA equity di situ masuk ke bagian ekuitas ya. Oke, 11.240 berarti ada yang tidak seimbang. Oke, dari manakah penyebab tidak seimbangnya? Ada selisih 30.000. Kita lihat di sini dulu. 1950, 1950, 9970, 9970. Ini udah seimbang ya. Di 29 sampai di 40. Saya harus ngecek satu-satu seperti ini. 43 sampai 47. Karena tadi ada perubahan ya, jadi sedikit membingungkan. Oke. Kita cek satu-satu lagi nih ya. Ini sudah benar, ini sudah benar. Ininya
Ini juga sudah benar. Mungkin Anda bisa tahu langsung salahnya di mana nih, karena langsung, jadi saya harus ngecek satu-satu lagi. Oke, sudah oke. Ini sudah oke, ini sudah oke. Ini saya cek lagi, ditambah, dikurangi, ditambah, oke. Ketemu. Oke. Kemudian di sini sudah oke. Di sini juga sudah oke nih tampaknya. 195 kurangi 40. 375 sudah oke. 310 sudah oke. Minus 73 oke. Ini sudah di sum juga sudah oke. Dikurangi 2 tambah 21. 2474, 3780, 2300, 800 tambah 900. Prepaidnya oke. Ini oke, ini oke. Lainnya 2050 oke. Oke. 75.000 juga sudah oke. Totalnya 11.210. Yang di sini ini yang belum ketemu. Di manakah ya teman-teman yang membuat dia tidak seimbang? Karena ini kan harusnya seimbang nih. Ini sudah seimbang, berarti harusnya juga seimbang. Maka di sini saya akan coba menjumlah di sini sama. Juga sama.
Oke, di sininya juga sama ya. Terus yang bedanya di mana ini? Ini kalau seperti ini kan harusnya ini seimbang semua ini. Ini sudah oke dong. Ini juga sudah oke. Oke. Debit tambah debit ditambah dengan debit ditambah dengan debit dikurangi 200 dikurangi 25 2275. Kemudian di sini juga sudah oke. Oh iya, ini ada yang salah di sini. Ini negatifnya ketambahan 1. Kok malah menjadi nggak seimbang? Oh ini bentar. Ininya salah, rumusnya salah. Oke, sudah ketemu. Karena emang ada salah rumus, harusnya seimbang pada saat buku P dan S itu seimbang. Kemudian dieliminasi di sini seimbang, harusnya di buku konsolidasinya juga seimbang. Oke teman-teman, sudah selesai. Inilah kita menggunakan metode cost. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan metode ekuitas? Kalau metode ekuitas sedikit rumit ya, sedikit rumit. Kenapa? Oke, ini saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu ini cost. Kemudian kita pindahkan menggunakan metode equity. Kalau kita menggunakan metode equity, oke kalau gitu supaya tidak terlalu panjang, saya tutup dulu di sini. Nanti saya akan langsung lanjutkan ke metode ekuitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.